Mineral merupakan bagian tubuh yang memegang peran penting dalam pemeliharaan fungsi tubuh. Terdiri dari yang pertama mineral makro, lebih besar dari 100 mg per hari, mineral mikro kurang dari 100 mg per hari. Jumlah mineral esensial yaitu 24 jenis. Fungsi mineral, yang pertama pemeliharaan fungsi normal tubuh, yang kedua berperan dalam metabolisme, yang ketiga menjaga keseimbangan asam basa cairan tubuh, yang keempat berperan pada keseimbangan ion-ion tubuh, yang kelima memelihara kepekaan otot dan syaraf, yang keenam pengatur kerja enzim. Sumber mineral ada yang berasal dari hewani dan ada yang berasal dari nabati. Pangan hewani memiliki ketersediaan biologik lebih tinggi daripada nabati. Mineral makro contohnya natrium, klor, kalium, kalsium, fosfor, magnesium, dan sulfur. Mineral mikro contohnya besi atau Fe, zinc, iodium, sama selenium. Mineral makro yang pertama ada natrium, merupakan kation utama dalam cairan ekstraseluler. Fungsinya yang pertama menjaga keseimbangan cairan, yang kedua menjaga cairan darah tidak masuk dalam sel, yang ketiga menjaga keseimbangan asam basa, yang keempat transmisi saraf dan kontraksi otot, yang kelima absorpsi glukosa dan alat angkut zat gizi lain melalui dinding usus halus sebagai pompa Na. Sumbernya tersebar luas pada bahan makanan, utama NaCl, MSG, kecap, makanan yang diawetkan, makanan yang belum diolah seperti daging sapi, hati sapi, ginjal sapi, margarin, dan lain-lain. Yang kedua, klor. Anion utama ekstraseluler, merupakan 0,15% berat badan. Konsentrasi tertinggi ada di otak, sumsum tulang belakang, lambung, dan pankreas. Fungsinya menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, bagian dari asam lambung untuk menjaga susunan asam pada lambung untuk kerja enzim-enzim lambung, menjaga keseimbangan asam basa bersama fosfor dan sulfur, membantu mengangkut CO2 dalam plasma darah ke paru-paru. Yang ketiga, kalium. Kation utama dalam intraseluler 95%, fungsi bersama Na mengatur keseimbangan cairan dan asam basa, bersama kalsium transmisi saraf dan kontraksi otot dalam sel sebagai kofaktor reaksi biologi, terutama metabolisme energi dan sintesis glikogen dan protein, pertumbuhan sel, perbandingan K. Na mengatur tekanan darah normal. Sumber tersebar luas pada makanan. Yang keempat, kalsium. Paling banyak dalam tubuh, 99% pada jaringan keras, tulang, dan gigi. Fungsi mengatur fungsi selalu transmisi saraf, kontraksi otot, penggumpalan darah, dan menjaga permeabel membran sel, mengatur kerja hormon dan faktor pertumbuhan, pembentukan tulang dan gigi. Ca mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai bagian integral struktur tulang dan bagian simpanan, mengatur pembekuan darah, katalisator reaksi, kontraksi otot. Sumber utamanya susu dan hasil olahan keju, ikan kering, dan lain-lain. Yang kelima, fosfor. Kedua terbanyak dalam tubuh, 1% Bb setelah Ca, bagian dari DNA dan RNA. Sebagai fosfolipid, fosfor merupakan komponen struktur dinding sel. Fungsi klasifikasi tulang dan gigi, mengatur pemeliharaan energi, absorpsi ET, transportasi zat gizi, mengatur keseimbangan asam basa. Sumber terdapat dalam semua makanan TU yang kaya protein.
Yang keenam ada magnesium, kation paling banyak kedua setelah Na dalam cairan intraseluler. Fungsi sama dengan zat besi, membantu proses metabolisme, melemaskan syaraf, menahan kalsium dalam email gigi sehingga kerusakan gigi dapat dicegah. Sumber utama sayuran hijau, serealia tumbuk, biji-bijian dan kacang-kacangan. Daging, susu dan hasil olahannya juga sumber magnesium yang baik. Ketujuh, sulfur merupakan bagian zat gizi esensial X, B1, biotin, koenzim A, metionin, dan sistein. Utama terdapat dalam tulang rawan, kulit, rambut, dan kuku. Sulfur diabsorpsi sebagai asam amino atau sebagai sulfat organik. Mikromineral yang pertama ada Fe atau besi. Terdapat dalam tubuh sekitar 4 gram, tersimpan dalam sel darah merah, otot, serta selalu dirombak dan dibentuk setiap hari. Masa hidup sel darah merah 128 hari. Sifat zat besi tidak mudah dirusak oleh pemasakan, tetapi sebagian kecil akan hilang bersama air, rebusan sayuran atau daging. Yang kedua ada Zn atau zinc, terdapat dalam jaringan tubuh terutama otak, hati, jantung, dan ginjal. Fungsi sebagai bagian enzim dan hormon insulin, berperan dalam reaksi kekebalan, respon vitamin A, perkembangan normal janin. Sumbernya kerang, tiram, kacang-kacangan, susu, dedak, gandum. Yang ketiga ada iodium, bagian dari hormon triksin dan senyawa lain yang disintesis dalam kelenjar tiroid. Fungsi mengatur pertumbuhan, perkembangan, dan laju metabolisme. Sumber garam difortifikasi dan makanan hasil laut. Yang keempat ada selenium. Fungsi memecah peroksida menjadi tidak toksik. Peroksida menjadi radikal bebas, bekerja sama dengan vitamin E sebagai antioksidan. Se memecah terbentuknya peroksida. Vitamin E menghalangi bekerjanya radikal bebas. Potensi mencegah penyakit kanker, penyakit degeneratif karena Se memecah pembentukan peroksida. Bagian kompleks asam amino RNA. Sumber utama selenium adalah makanan laut, hati, dan ginjal. Daging dan unggas juga merupakan sumber Se yang baik. Serealia, biji-bijian, dan kacang-kacangan tergantung kondisi tanah tempat tumbuh. Mineral mikro lainnya yang pertama ada tembaga. Fungsi utama adalah bagian dari enzim, memecah anemia dengan cara membantu absorpsi besi, merangsang sintesis Hb, melepas simpanan besi ferritrin dalam hati. Bagian enzim seroloplasmin mengoksidasi besi fero menjadi feri. Perubahan asal amini tirosin menjadi melanin, pigmen rambut dan kulit. Kurang Cu diakibatkan dengan albinisme. Sumber tiram, kerang, hati, ginjal, kacang-kacangan, unggas, biji-bijian, seralia, dan coklat. Yang kedua ada mangan. Fungsi bagian dari enzim yang membantu proses metabolisme, sintesis ureum, pembentukan jaringan ikat dan tulang, pencegahan peroksidasi lipida oleh radikal bebas. Pada hewan, defisiensi Mn mengganggu metabolisme lemak, pertumbuhan, merusak sistem rangka tubuh, reproduksi, dan saraf. Yang ketiga ada krom. Fungsi dibutuhkan dalam metabolisme karbohidrat dan lipid. Krom bekerja sama dengan insulin dalam memudahkan masuknya glukosa ke dalam sel-sel. Sumber terbaik adalah bahan pangan nabati dan hasil laut. Kandungan krom dalam tanah tergantung jenis tanaman, kandungan krom tanah, dan musim. Yang keempat ada fluor, terdapat dalam tanah, air, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Hanya sedikit pada manusia. Fungsi mineralisasi tulang dan pengerasan email gigi. Pada saat gigi dan tulang terbentuk, pertama terbentuk kristal hidroksiapatit yang terdiri atas Ca dan fosfor.
Kemudian fluor menggantikan gugus hidroksi atau OH pada kristal tersebut menjadi fluoroapatit atau tulang dan gigi tahan dari kerusakan, dapat mencegah osteoporosis, mencegah karies gigi. Yang kelima ada kobalt dan silikon. Kobalt dalam tubuh sebagian besar terikat pada vitamin B12. Fungsi merupakan komponen dari vitamin B12 dan berperan dalam beberapa enzim. Silikon, konsentrasi tinggi pada epidermis dan jaringan ikat, berperan dalam melalui klasifikasi tulang dan mempengaruhi sintesis kolagen. Konsentrasi dalam plasma 0,5 mikrogram atau liter, sumber utama nabati, biji-bijian dan sereal utuh, bir atau silikon tinggi. Yang keenam ada vanadium. Vanadium nama dewi Skandinavia yang diartikan kecantikan, kemudaan, dan kekemilauan. Berperan dalam fungsi enzim yang berkaitan dengan fosforilasi, diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan tulang serta reproduksi normal. Sumber yang baik adalah serealia dan hasil olahannya.